dijadikan sebagai tanda bagi hukum. Muliakan ulama. Alasannya apa alasannya? Okey, kami muliakan ulama. Alasannya ilmu, karena alim. Karena alim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Wa tartibi hukmen ada wasfin ka akrimil ulama'a fatartibul ikrami ala ilmi law lam yakun li'iliyati ilmi lahu lakana ba'idan. Dan menetapkan hukum atas sifat seperti hadis akrim ulama'a, muliakan olehmu akan ulama. Maka bermula menetapkan ikram, mulia atas sifat ilmu itu. Jikalau tidak ada ianya tertib itu bagi ilmu menjadi ilat. Bagi apa ilmu itu menjadi ilat? Baginya ikram. Lakana ba'idan, niscaya sungguh ada ianya tertib itu yang jauh daripada fasihahnya Rasul dan balaghahnya Rasul. Sambungan contoh al-ima. Al-ima ialah iktiranu wasfin malfudin bil hukmen, sifat yang dinaskan menyertai dengan hukum. Sifat yang malfud ada dua, ada fil hakikat, ada fil takdir. Fil hakikat tertulis dalam hadis, fil takdir tidak tertulis pada hadis. Contoh selanjutnya yaitu watartibi hukmen ala wasfin, menetapkan hukum atas satu sifat. Maksud kata-kata watartibi hukmen ala wasfin, sifat ini dijadikan sifat ini tanda hukum. Sekali lagi, maksud kata watartibi hukman ala wasfin, sifat ini dijadikan tanda hukum. Seperti yang terjadi pada hadis Nabi, akrim ulama'a, mulialah ulama, mulialah oleh kalian akan ulama. Hukum akrim, Rasul menetapkan hukum akrim atas sifat, yaitu sifatnya itu ulama, ilmu yang ada dalam diri ulama. Karena ilmu ada sifat yang berdiri pada ulama. Jadi Rasul menetapkan hukum akrim atas sifat ilmu. Ilmu ini
dijadikan sebagai tanda bagi hukum. Muliakan ulama. Alasannya apa alasannya? Okey, kami muliakan ulama. Alasannya ilmu, karena alim. Karena alim. Jadi hukumnya akrim, sifatnya ilmu. Al-ima, sifat yang malfud, sifat yang dinaskan. Ilmu adalah sifat yang dinaskan, sifat yang ada di dalam hadis Nabi, menyertai dengan hukum, yaitu hukumnya akrim. Cara menyertai ini, cara karena menyertai ini caranya berbeda-beda. Di sini cara menyertainya yaitu Rasul menetapkan hukum atas sifat. Caranya menetapkan hukum di atas sifat. Maksud menetapkan hukum di atas sifat yaitu sifat ini dijadikan tanda bagi hukum. Dan ini ilmu ini kan alasan, ilat, sifat di sini. Kalau ilmu ini seandainya ilmu ini bukan menjadi alasan bagi hukum ikram, lakana ba'idan, berarti tertib rasul hukum atas sifat jauh daripada fasihahnya, balaghahnya rasul. Hal ini tidak mungkin, karena rasul fasihah, karena rasul balaghah, kalam rasul balaghah, fasihah. Jadi enggak mungkin enggak ada faedah, enggak mungkin. Setiap kalam Nabi ada faedah. Di sini faedahnya ilmu ini menjadi alasan. Ilmu ini menjadi alasan bagi hukum akrim. Mengerti? Paham? Nah, sekali lagi, fatartib. Lihat kata-kata fatartib ikrami ala ilmi. Syari menetapkan hukum atas sifat, atas ilmu. Syari menetapkan hukum ikram atas ilmu. Ini. Jikalau tidak ada ini menetapkan, itu bukan ilmu menjadi ilat bagi ikram, lakana ba'idan. Sungguh Rasul menetapkan hukum atas sifat jauh daripada kefasihannya dan balaghahnya, atau sia-sia. Hal ini enggak mungkin, enggak layak dengan Rasul, enggak layak pada Rasul, dengan sebab Rasul ini fasihah, balaghah. Jadi enggak mungkin. Beserta sifat ini telah tercantum di dalam hadis Nabi, yaitu akrim ulama sudah ada dalam kalam Nabi, sudah tersebut dalam kalam Nabi. Jadi enggak mungkin jauh daripada fasihahnya, enggak mungkin sia-sia Nabi menetapkan hukum dan sifat, enggak mungkin. Makanya di sini yang menjadi hukum ikram, yang menjadi sifat ilmu. Ini sekali lagi cara kita masukkan pengertian al-ima pada contoh ini. Sekali lagi saya ulangkan. Coba lihat, coba ingat pengertian al-ima. Iktiranu wasfin malfudin bil hukmen, sifat yang malfud menyertai dengan hukum. Coba kita pahami iktiranu, cara menyertai sifat yang malfud dengan hukum bagaimana? Kalau contoh ini, cara sifat yang malfud menyertai dengan hukum, caranya yaitu cari menetapkan hukum atas sifat. Menetapkan hukum atas sifat ini menyertai, namanya menyertai. Hukum ada dalam kalam Nabi, sifat ada dalam kalam Nabi. Mengerti kan? Cara menyertai sifat yang malfud dengan hukum. Di sini caranya yaitu hukum ditetapkan di atas sifat. Hukum ditetapkan di atas sifat. Beginilah contoh ini cara kita masukkan
cara kita masukkan pengertian al-ima di sini. Pada contoh ini. Contoh ini sifat yang malfud fil hakikat, bukan fil takdir, tapi fil hakikat. Kenapa saya bilangkan? Kenapa kami bilangkan ini sifat yang dinaskan pada hakikat? Karena sifatnya tertulis dalam kalam Nabi atau kata-kata Nabi langsung, kata-kata Nabi. Makanya fil hakikat. Karena sifat yang malfud pada hakikat kan pengertiannya sifat itu ada dalam kalam Nabi. Al-ulama'a ada enggak dalam kalam Nabi? Ada. Hukum ada enggak dalam kalam Nabi? Ada. Berarti sifat dan hukum kedua-duanya mansus. Mansus. Apa itu mansus? Ada dalam kalam Nabi. Malfud, wahai saudara-saudaraku, malfud, kata malfud dalam ilmu usul ini, kata mansus, satu lagi, kata maksudun. Maksud, tiga kata ini pemahamannya sama. Di dalam ilmu usul fiqh tentang masalah ilat, malfud. Dalam pada pengertian hukum takhlifi di belakang awal-awal kita raya pada hukum, tepatnya pada hukum takhlifi, di sana ada pembahasan nahi maksud, nahi ghairu maksud. Coba pahami. Coba bedakan nahi maksud dengan nahi ghairu maksud. Sebelum kita bedakan nahi maksud, ghairu maksud, maksudnya dulu yang kita pahami. Kata-kata maksudnya dulu yang harus kita pahami. Baru bisa kita bedakan. Maksud, kata maksud itu tersebut dalam kalam Nabi. Makruh kan nahi maksud. Khilaf aula kan nahi ghairu maksud. Kedua-duanya nahi, tapi khilaf aula dinamakan nahi ghairu maksud. Kalau makruh, nahi maksud. Perbedaannya yaitu pada kata maksud. Kalau maksud, larangannya langsung Nabi atau tertulis dalam kalam Nabi, ada dalam kalam Nabi. Kalau ghairu maksud, kebalikan daripada hadis Nabi. Enggak ada dalam kalam Nabi, makanya dinamakan ghairu maksud. Khilaf aula hukumnya. Makanya tiga kata ini maksud, malfud, mansus, ini pemahamannya sama. Atau dalam bahasa ilmu mantiq yaitu lafaz muradif. Banyak lafaz tapi pemahaman sama. Maksud yaitu mansus ada dalam kalam Nabi. Mansus juga begitu ada dalam kalam Nabi. Malfud walaupun dalam kitab pada kata malfud ditafsir masruh yang disarehkan, tapi pemahaman malfud di sini, pemahaman malfud adalah mansus yang ada dalam kalam Nabi. Jadi ingat, pada nahi ghairu maksud, nahi maksud, nahi ghairu maksud, maksud itu pemahamannya mansus ada dalam kalam Nabi. Nanti akan kami bahaskan sekali lagi kata-kata maksudnya di dalam masalah ilmu munasabat. Ada di sana maksud, kata-kata maksud ada. Ada. Coba perhatikan kalimat wasfin. Coba perhatikan kalimat wasfin. Hukum ditertibkan atas sifat. Sifat di sini, sifat dalam masalah ilat al-ima. Sifat ini ada dua, melengkapi dua. Sifat munasabat, sifat ghairu munasabat.
Sifat munasabat, bagaimana cara kita memahami atau bagaimana maksud daripada kata sifat munasabat. Sifat munasabat, sifat langsung, sifat yang ada dalam kalam Nabi, pertimbangan Nabi, pertimbangan syari ada dalam kalam syari. Contohnya ini, akrim ulama ilmu di dalam ulama, akrim ulama ini ini sifat munasabat. Munasabat di sini pemahamannya yaitu pertimbangan syari, atau lebih kita pahamkan ada dalam kalam syari. Langsung Nabi sebutkan, muliakan ulama. Ini perintah langsung daripada Nabi. Ini sifat munasabat. Satu lagi, sifat ini melengkapi kepada ghairu munasabat, sifat ghairu munasabat. Jadi sifat al-ima ini melengkapi juga kepada sifat ghairu munasabat. Walaupun contoh di sini sifat munasabat, melengkapi juga sifat ghairu munasabat. Beda tengku, beda kalau sifat dalam masalik ilat yang kelima, al-munasabat. Masalik, nama masaliknya aja al-munasabat. Jadi tentunya sifat itu sifat al-munasabat. Cara pertimbangannya nanti insya-Allah akan kita bahaskan secara mendetil. Pokoknya ikuti terus, simak aja, jangan di-skip karena ditakutkan gagal paham. Ya, satu lagi kita bahas, satu lagi sifat ghairu maksud, sifat ghairu munasabat. Sifat ghairu munasabat, dalilnya mana tengku? Dalilnya yang dalil ustaz bilang yang bahawa sifat ini melengkapi munasabat, melengkapi ghairu munasabat, dalilnya mana? Jangan asal ngomong. Mana dalilnya? Dalil kalau sifat yang ustaz ngomong bahawa sifat ini melengkapi munasabat, melengkapi ghairu munasabat, dalilnya mana? Kalau munasabat dalilnya ada, akrim ulama, tapi ghairu munasabat mana? Dengar. Aku jelaskan dalilnya. Dalilnya yaitu perkataan qil, seseorang. Perkataan seseorang, kata seseorang begini. Ini di sini saya tidak menyebutkan nama tengku, nama pendapat ini ya. Kata dalilnya, kata seorang begini, kata seorang, akrim jahila wa ahina alima. Muliakanlah orang jahil, hinakanlah orang alim. Ini dalilnya. Jahil munasabatkah atau bukan? Coba perhatikan. Sifat jahil, sifat bodoh, munasabatkah sifatnya atau bukan? Tentunya bukan munasabat. Karena apa? Coba kita pahami dulu. Munasabat ini ada di dalam kalam Nabi. Nabi berkata, coba pantau hadis mana hadis yang memerintahkan bahawa untuk memuliakan orang bodoh, orang jahil, dan menghinakan orang alim. Ada hadis. Al-Quran ada, Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk menghinakan orang alim, memuliakan orang jahil. Ada. Mana ada? Enggak ada. Makanya ini sifat ghairu munasabat. Makanya seperti yang kami bilang tadi, sifat dalam ilmu al-ima di sini pada contoh ini melengkapi munasabat, melengkapi ghairu munasabat. Contohnya ini, dalilnya ini, muliakan orang jahil, hinakan orang alim. Ini enggak ada perintah Nabi
untuk memuliakan orang jahil, untuk menghinakan orang alim. Enggak ada hadis Nabi, enggak ada Al-Quran, enggak ada ayat. Tapi ya, ada hukum tetapinya. Tetapi perintah memang enggak ada. Tetapi bagus kalau kita memuliakan orang jahil, tentunya bukan di atas jalan yang mutlak, tapi bagus kita memuliakan orang jahil dengan alasan karena memandang keturunannya, karena memandang keberaniannya. Contoh, kalau ada keturunan rasul, orangnya jahil, enggak ngaji, apakah Nabi memerintahkan untuk memuliakan orang jahil itu? Enggak ada hadis. Walaupun keturunannya enggak ada hadis untuk memuliakan orang bodoh, walaupun keturunan Nabi. Tapi bagus kita memuliakan keturunannya, memuliakan orang bodoh ini karena memandang keturunannya, memandang keberaniannya. Contoh, anak-anak ulama. Kan banyak anak-anak ulama. Ada anak ulama yang jual sabu ataupun yang maksud lah. Jangan jual sabu. Ada yang maksud. Pokoknya yang maksud. Yang maksud ada anak-anak ulama yang maksud. Apa dibolehkan dalam agama untuk memuliakan orang bodoh seperti itu? Udah maksud, enggak ngaji lagi. Dibolehkan dalam agama untuk memuliakan dia? Enggak, tentunya tidak diperintahkan untuk memuliakan dia. Tapi bagus kita muliakan dia memandang ayahnya. Satu lagi, menghinakan orang alim. Boleh enggak? Atau ada enggak hadis untuk menghinakan orang alim? Ada enggak hadis diperintahkan untuk menghinakan orang alim? Ada enggak ayat tentang menghina orang alim? Enggak ada. Enggak ada hadis untuk menghina orang alim. Enggak ada ayat untuk menghina orang alim. Tapi bagus. Bagus bukan di atas jalan yang mutlak, bukan di atas jalan yang umum, tapi bagus menghina orang alim memandang karena kelakuannya yang merendahkan martabatnya sendiri, karena kelakuannya karena maksiatnya. Jadi memandang dia melakukan maksiat, dia menghinakan dirinya sendiri, menjatuhkan martabatnya sendiri. Memandang ke sini bagus hukumnya, bagus menghinakan orang alim. Tapi enggak ada ayat, enggak ada hadis untuk menghinakan orang alim. Enggak ada. Yang ada hadis memuliakan orang alim. Kalau menghinakan orang alim enggak ada. Ini hati-hati kawan. Menghinakan orang alim hati-hati kawan. Jangan sembarangan menghina orang alim. Imam Ghazali berpesan pada kita, ribah, upat kepada orang alim hukumnya haram. Itu dalam perkataan Imam Ghazali. Di sini bagus menghina orang alim kalau dia maksud, menghinakan dia karena maksud. Cara untuk tidak menentang, surah ini tidak menentang, caranya begini. Jangan hina di depan orang, tapi hina dikala di sekeliling kita. Enggak ada orang lain, hinakan dia, bagus. Tapi ingat, enggak ada perintah Nabi untuk menghina orang alim. Ini sebagai dalil bahawa sifat ini melengkapi sifat munasabat, melengkapi sifat ghairu munasabat. Sifat ghairu munasabat. Tentang bagus menghina orang alim, tentang bagus memuliakan orang jahil, ini nanti ada masalah ilat di depan tentang hukum adat, hukum bagus, hukum bagus, tentang bagus, tapi enggak ada pertimbangan syarak. Pada munasabat, kalau enggak salah pada munasabat di sana ada. Karena munasabat nanti
pada akhir munasabat dibagi kepada 4. Nanti akan kita lihat ke sana. Pokoknya ikuti terus. InsyaAllah akan kita bahas masalah ilat sampai selesai. InsyaAllah kalau ada kesihatan. Pada video kali ini cukup dulu. Video yang akan datang akan kita bahaskan contoh yang lain, yaitu contoh kaman'ihi ay syari'i. Ya, pokoknya nantikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.